Halo teman-teman, kembali lagi di Jagoan Akun Publik bersama saya Yosef, dan sekarang kita masuk ke modul yang selanjutnya nih. Ini adalah modul keempat mengenai konten marketing. Jadi memang konten itu pertama kali harus dibuat strateginya dulu, rencananya dulu, plannya dulu. Setelahnya kita buat kontennya. Setelah buat kontennya kan dievaluasi kontennya gitu. Tetapi di tengah-tengah kita sedang membuat konten lalu kita mempublish konten tersebut, setelahnya itu kita harus juga memarketingkan konten kita. Nah, ini yang biasanya banyak dari kita masuk ke Instagram buat konten, mempublish konten tanpa pernah memarketingkan kontennya, tanpa kedua pernah mengevaluasi kontennya. Nah, di sini di modul yang keempat kita masuk ke konten marketing, gimana caranya menerapkan proactive engagement ala jagoan. Jadi proactive engagement tuh kalau kita masih follower kita belum terlalu besar, katakanlah belum sampai 10k follower, artinya kita hanya bisa bergantung pertama adalah dari hashtag, kedua adalah dari proactive engagement ini. Apa itu? Kita harus secara aktif keluar ke tempat orang-orang. Kalau zaman dulu ya, waktu sosial media itu belum ada dan semua orang itu namanya bermain blogging. Di dunia blogging, saat kita memiliki sebuah blog, kita tidak hanya harus memposting blog kita saja, tapi kita harus keluar dan mencari para blogger-blogger lain, menyapa mereka, dan membuat mereka aware bahwa kita juga punya blogging, gitu ya. Kita punya blog juga, dan kita berkolaborasi sama blogger yang lain. Sehingga follower-follower dari blogger tersebut pun tahu bahwa kita memiliki blog juga, dan pada akhirnya akan mampir ke blog kita. Ini adalah strategi yang namanya proactive engagement, atau secara aktif kita keluar sehingga banyak orang itu tahu bahwa kita punya akun Instagram, punya media, punya akun publik gitu ya. Nah, di sini ada beberapa strategi yang kita akan bahas di modul 4 ini. Strateginya itu adalah satu, proaktif pertama adalah gimana caranya supaya kita duluan yang engage. Banyak dari kita itu yang masuk ke dunia online, membuat akun Instagram, kita postingnya sangat rajin sekali. Tapi nggak ada yang lihat karena memang semua orang di Instagram masuk ke Instagram tujuannya posting mengenai dirinya sendiri, posting mengenai akun medianya sendiri, posting mengenai online shopnya sendiri, dengan harapan orang mampir. Jadi semua orang itu berteriak-teriak, tidak ada yang mendengarkan, istilahnya gitu. Teman-teman menjadi orang yang proaktif, menjadi orang yang masuk ke akun mereka, mendengarkan apa sih yang mereka share, tapi dikomentarin, sehingga orang akan tertarik juga masuk ke akunnya teman-teman. Selain akun ownernya yang teman-teman komentarin itu akan juga tertarik atau penasaran dengan akun teman-teman, tapi follower mereka juga akan penasaran, ini ada siapa ya gitu. Nah, dia akan coba klik komentar teman-teman dan akan masuk ke tempat teman-teman. Nah, proactive engagement ini di proaktif yang pertama ada namanya engage. Jadi strategi engage ini ada banyak juga. Contohnya ada 502 comment strategy, interaksi akun tertarget. Apa sih akun tertarget? Lalu ada interaksi hashtag terpopuler dan lain-lain yang kita akan bahas di modul keempat ini. Yang kedua adalah tagging. Biasanya orang tagging ini hanya tagging akun yang lebih besar. Ternyata kita ada strateginya gimana caranya supaya follower kita mau tag teman-temannya juga, atau menggunakan geotag atau location tag untuk mengoptimalisasi gimana caranya orang bisa masuk ke akun kita. Kita akan bahas di sini juga. Baru selanjutnya kita menerapkan proses proaktif promosi yang udah dari zamannya blogging itu ada. Apa itu ya? Collaboration, collab. Nah, collab pun ada beberapa cara untuk collab. Dari mulai SFS, dari mulai guest blogging sampai collab jenis lainnya yang akan kita bahas di dalam modul keempat ini. Oke, di yang pertama, cara engage yang ingin saya jelaskan adalah elite follow unfollow. Nah, karena banyak sekarang yang bertanya bahwa apakah seharusnya saat ini kita masih boleh menerapkan yang namanya follow unfollow? Jawaban saya adalah selama teman-teman melihat akun Instagram, di akun Instagramnya teman-teman itu masih ada tombol biru tulisannya follow, teman-teman klik jadi follow akun tersebut, berarti follow lalu unfollow masih bekerja ya, karena fiturnya memang masih ada. Nah, jadi pertanyaannya adalah bukan apakah follow unfollow itu masih bisa digunakan atau tidak, masih bagus atau tidak, tetapi bagaimana cara melakukan follow unfollow yang efektif sesuai dengan algoritma Instagram saat ini. Bukan lagi dengan teman-teman menerapkan follow unfollow seperti zaman dulu ya. Dulu nanti kita akan lihat juga gimana caranya teman-teman bisa follow unfollow secara benar dibandingkan dengan yang zaman dulu. Dulu teman-teman follow secara random dari akun yang besar lebih dari 1M, lalu setelah teman-teman mau follow juga, teman-teman follownya itu sebanyak-banyaknya, kalau bisa 50-80, lalu break selama beberapa lama, lalu follow unfollow lagi secara masif gitu ya. Atau pakai software follow unfollow, sehari di setting harus follow berapa, dimasukkan akun targetnya gitu ya. Itu memang sudah tidak disarankan lagi. Kenapa? Karena algoritma Instagram sudah sangat berubah, sehingga mereka sudah bisa mengetahui, sudah bisa
tahu bahwa ada cara-cara seperti itu dan mereka membuat algoritmanya supaya follow unfollow-nya ini tidak dilakukan secara masif dan secara ibaratnya itu abusive ya, karena kadang-kadang kan kita follow unfollow sampai kita kena action block kan. Nah, kita akan bahas di sini apa sih yang namanya edit follow unfollow itu. Jadi sebuah akun itu seperti tadi saya bilang di awal waktu membuka modul yang ini adalah Instagram itu berkembangnya cukup sulit terutama di zona merah. Yaitu saat follower teman-teman belum sampai 10k. Ini adalah paling terlama dan tersulit biasanya. Kenapa? Karena setelah lulus dari 10k follower itu namanya lulus SD. Udah mulai kita beranjak ke tahap selanjutnya dan biasanya kalau udah tahap selanjutnya lebih mudah untuk mendapatkan follower. Nah, di tahap yang merah ini juga tidak semuanya teman-teman bisa mendapatkan impression. Sekarang teman-teman sudah tahu ya, impression itu ada dari 7 lokasi. Nah, tidak semua dari 7 lokasi tersebut bisa teman-teman manfaatkan, terutama impression dari home yang biasanya itu dapat digunakan kalau akun teman-teman sudah besar gitu ya, katakanlah sudah 50k ke atas, 25k follower ke atas. Begitu kita posting, follower base kita sudah banyak, jadi likes yang kita dapatkan sudah pasti banyak, engagement yang kita dapatkan atau interaksi yang kita dapatkan saat kita memposting itu dari follower kita sendiri sudah cukup tinggi, sehingga teman-teman bisa mendorong untuk masuk ke explore page itu tanpa harus lewat jalur yang lainnya. Kan ada 7 visibility point. Tapi kalau follower teman-teman baru belum sampai 10k, teman-teman udah pasti harus memainkan yang namanya optimalisasi hashtag, atau teman-teman bisa menggunakan teknik yang kita lagi bahas di modul ini, yaitu proactive engagement dengan berbagai strateginya yang detail. Nah, oleh karena itu sebelumnya teman-teman harus tahu dulu teknik marketing yang udah basi gitu. Jadi udah nggak harus teman-teman gunakan lagi di tahun ini. Kenapa? Karena Instagram itu sudah dari tahun 2011, bahkan walaupun trendingnya di 2013-14. Nah, sekarang 2020. Dari 2011 sampai 2020 itu hampir 10 tahun ya. Jadi teknik-teknik marketingnya sudah banyak yang basi dan kalau teman-teman terapkan malah akan membahayakan akunnya teman-teman. Apa itu? 1. Beli fake follower atau follower palsu karena akan merusak algoritma Instagram teman-teman. Akhirnya kalau teman-teman beli fake follower, pertama udah pasti namanya fake follower, nggak akan jadi pembeli, nggak punya finansial gitu, nggak punya uang untuk beli barangnya teman-teman, udah pasti. Selanjutnya, kalau teman-teman pakai fake follower, maka saat teman-teman posting, yang lihat ya fake follower, nggak ada yang like dan nggak ada yang komen, sehingga seakan-akan akun teman-teman itu engagementnya sangat buruk, sehingga Instagram itu membaca bahwa konten teman-teman aja nggak disukai oleh follower teman-teman sendiri. Kenapa Instagram harus mendorong konten teman-teman ke orang-orang yang belum jadi follower teman-teman alias non-follower. Kedua, engagement group. Ini di Indonesia ada sebutannya OLOK, one like one comment. Ini biasanya orang-orang pemain di fashion, mereka kadang-kadang membuat grup-grup di line ad, lalu membuat grup OLOK atau grup LFL. Ini sempat bagus sehingga bahkan membangun trust yang tinggi karena setiap kita posting like-nya langsung banyak, komennya langsung banyak, dan bahkan bisa sempat tembus sampai explore page. Tetapi setelah algoritma Instagram berubah, grup OLOK, grup LFL di line ad, lalu engagement group yang sifatnya DM group yang isinya banyak sekali, atau Telegram group yang isinya banyak Telegram rounds-nya, itu sudah tidak lagi efektif. Bahkan ini akan sangat membahayakan buat akun teman-teman jika tidak digunakan dengan betul-betul strict banget gitu ya. Lalu selanjutnya adalah membeli interaksi, beli like, beli komen, beli save, itu bisa dilakukan. Tetapi memang seperti kita telah pahami bahwa beli like, beli komen, dan beli save ini dulu bagus. Kenapa? Karena yang penting like-nya banyak. Ternyata sekarang Instagram itu membaca like-nya datangnya dari akun seperti apa, di needs apa, dan komennya pun seperti itu, dan save-nya pun seperti itu. Katakanlah teman-teman punya akun sekolah pebisnis motivasi inspirasi. Ternyata yang like random. Ada yang dari akun humor, ada yang dari akun sukanya masakan, ada yang dari akun sukanya katakanlah horor-horor. Lalu bingung Instagram, ini sebenarnya akun sekolah pebisnis ini needs-nya apa? Dia dimasukkan di mana nih gitu ya. Akhirnya gara-gara Instagram bingung, konten teman-teman tidak ditampilkan disuggest ke orang-orang yang memang sebetulnya sesuai, targeted sesuai dengan kontennya teman-teman. Jadi itu berbahayanya untuk membeli interaksi. Lalu follow unfollow masif dengan software auto follow, memang ini sudah sangat berbahaya karena memang Instagram sekarang itu menerapkan yang namanya bersih-bersih bot. Apalagi kalau teman-teman memiliki menggunakan software follow unfollow yang secara masif, sangat rentan terkena action block, bahkan akun teman-teman juga bisa kena disable. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, ini follow unfollow manual bisa juga, tapi random, tapi tanpa ngelihat target audience.
Nah, ini dulu sangat efektif bahkan bisa mendapatkan penjualan. Karena tujuannya dulu itu adalah kita follow orang sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan follower yang banyak. Sekarang bukan. Sekarang teman-teman follow and follow supaya mendapatkan follower dan interaksi. Jadi interaksi ini penting juga. Kalau teman-teman menggunakan cara follow and follow yang dulu, teman-teman follow, mereka akan follow back. Tapi belum tentu mereka suka dengan kontennya teman-teman sehingga mereka tidak engage. Nah, ini kuncinya, tidak berinteraksi. Jadi sekarang elite follow and follow itu bukan hanya nyari follower yang mau follow back, tapi nyari follower yang mau berinteraksi dengan akunnya teman-teman. Nah, ini ada strateginya. Nah, ini dia bedanya antara old follow and follow sama yang baru ya. Nah, yang kanan itu tulisannya masih old tapi itu harusnya new. Jadi yang baru ini harusnya fokus ke interaksi juga. Perbedaannya adalah saat yang dulu yang fokus cari follower sebelah kiri, yang kanan ini fokus ke interaksi juga. Yang kiri itu reach to followernya masih tinggi dulu gitu ya. Jadi saat teman-teman mendapatkan fallback dari banyak orang karena teman-teman random follow and follow, waktu teman-teman posting mau mereka interaksi atau tidak zaman dulu, itu mereka tetap mendapatkan post update-annya teman-teman. Kenapa? Karena reach organiknya Instagram itu masih tinggi dulu. Jadi pokoknya semua follower teman-teman pasti dapat. Sekarang tidak lagi. Sekarang hanya mereka yang rajin berinteraksi, yang rajin like, view, save, komen di kontennya teman-teman. Ini yang diprioritaskan oleh Instagram akan mendapatkan update dari teman-teman. Jadi percuma kalau teman-teman follow unfollow lalu orang fallback tapi nggak pernah like, comment, dan save, malah akan menurunkan interaksinya akun teman-teman dan mereka pun sebetulnya nggak akan dapat postingan teman-teman gitu. Jadi ini perubahan yang sangat fundamental. Kedua, biasanya kalau fokus cari follower zaman dulu adalah kita cari di artis yang besarnya lebih dari 1M gitu, kayak misalnya katakanlah Arif Muhammad, Gisel gitu misalnya ya, atau kita cari di akun kompetitor gitu. Tapi ternyata yang kita temukan, kalau kita masuk ke akun yang followernya besar, itu alasan orang untuk follow seperti saya pernah cerita di video lainnya, itu sangat banyak. Ada yang follow Arif Muhammad karena ganteng, ada yang karena mobil yang keren, ada yang karena motornya keren, ada yang karena relationship goals sama Tipang gitu ya. Atau kalau Gisel, ada yang karena suka dengan olahraganya Gisel, ada yang suka karena gempitanya lucu, ada yang suka karena Gisel itu woman planner yang bagus banget, bisnisnya banyak gitu. Alasannya banyak sehingga followernya tidak targeted dan mungkin tidak sesuai dengan akunnya teman-teman. Ini penting sekali, karena yang sekarang kita nyari yang di fokus interaksi ini, kita cari kualitas followernya. Biasanya bukan di akun yang lebih besar dari 1M, tetapi tanda petik micro dan macro influencer yang memang dia seorang authority di bidangnya tersebut. Nah, selanjutnya adalah yang berbeda adalah follow kompetitor. Nah, dulu kita diajarkan juga untuk follow nih kompetitornya supaya nanti mereka itu tahu juga bahwa kita punya barang yang sama dan bisa jadi mereka beli ke kita. Ternyata malah nggak ada yang beli ke kita. Dan bahkan sekarang saat semua online shop itu sudah bermain nggak hanya price war aja, perang harga aja, tapi sudah mulai membangun brandingnya, orang itu sudah kena brandnya dia, walaupun harga lebih mahal tapi trustnya terbangun, ya belinya akhirnya ke dia walaupun di follow sama yang lebih murah. Nah, ini yang berbeda sekarang permainan Instagram di tahun 2020. Makanya teman-teman harus mencari follower itu bukan dari saingan teman-teman begitu ya, tapi dari akun yang memang influencer, yang mikro dan makro influencer, yang mereka nih engage juga di akun mikro dan makro influencer. Makanya dicek juga engagement rate dari influencer tersebut. Dan yang teman-teman follow unfollow itu orang yang aktif di akun tersebut, sehingga mereka nanti akan aktif juga di akunnya teman-teman. Nah, di langkah follow unfollow yang jadul ini, itu langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. 1. Follow 200 orang per hari. Jadi biasanya maksimalnya per hari itu sebelum kena action block. Ini mungkin di tahun 2017, 2018 gitu ya. Ini teknik yang sering orang pakai. Jadi 200 orang per hari, biasanya maksimal followingnya per jamnya itu kita follow 30-40 orang. Jadi secara random kita masuk ke akun yang kurang lebih besar, akun publik atau akun yang followernya di atas 1M tersebut, kita masuk, kita cari followernya, kita follow terus sebanyak 30 gitu, satu persatu kita follow sampai 30-40 orang, terus break agak lama 1 jam, atau mungkin kalau mau aman misalnya 2 jam, lagi lakukan lagi, terus follow lagi sampai jumlah followingnya itu sampai 200. Kita nge-follow orang sampai 200 per hari. Kalau udah stop dulu.
lanjut lagi di hari besoknya. Nah itu dulu tekniknya seperti itu. Supaya apa? Supaya ada dari mereka yang setelah teman-teman follow 200 orang per hari, sebagian dari mereka follow back ke kita. Katakanlah kalau dari 200 yang teman-teman follow itu yang follow back hanya 20 orang aja. Itu aja udah lumayan. Kenapa? Karena sehari teman-teman dapat fallback 20 orang. Kalau seminggu itu 7 kali 20 lumayan loh. Udah dapat 1400-an kan. Jadi teknik ini memang dulu bekerja dengan baik. Lalu kedua, follow followers dari kompetitor dan akun publik tadi ya. Jadi kompetitor pun di follow juga, mereka akan fallback juga. Lalu sesekali perlu melakukan follow, like, dan komen. Di follow, di like, di komen supaya mereka notice bahwa akun kita itu ada namanya, dari nama akun publik kita itu ada, nama dari online shop kita juga ada gitu. Nah itu dilakukan follow sekali supaya mereka aware. Lalu unfollow saat selisih following dan follower sudah maksimal. Kalau di Instagram itu kan maksimalnya 5.000 ya, kita bisa melakukan follow unfollow ini. Jadi setelah udah sampai maksimal followingnya, akhirnya kita unfollow mereka lagi, lalu follow lagi gitu ya. Nah pola ini lama-lama terdetek oleh algoritma Instagram, dan saat teman-teman sudah terdetek melakukan auto follow sampai 5.000 lalu unfollow lagi gitu ya secara masif gitu, Instagram sudah mengetahui bahwa akun teman-teman menerapkan strategi yang follow unfollow seperti ini. Makanya sekarang algoritmanya itu betul-betul dirubah. Pertama, teman-teman nggak bisa hanya random follow unfollow, tapi benar-benar harus cari follower yang mau berinteraksi. Karena memang di limit organic reach-nya, salah satunya adalah karena tadinya dengan teknik seperti ini, saat teman-teman posting, asal mereka follow, pasti postingan langsung di deliver, langsung kalau teman-teman publish di akun Instagram teman-teman, mereka langsung dapat postingan tersebut. Karena begitu kita publish, follower kita itu semua 100% akan dapat itu awalnya ya. Lalu diturunin sama Instagram terus 50% terus sampai bahkan sekarang 5%, 1% gitu, bahkan bisa jadi di bawah 1% gitu ya. Begitu teman-teman posting, dicoba dulu ke sebagian kecil dari follower teman-teman. Kalau bagus nanti baru disebarluaskan lebih luas lagi dari follower teman-teman tersebut, dari kolam follower teman-teman tersebut. Jadi polanya sekarang sudah berbeda dan ini sudah tidak bisa dilakukan lagi saat ini. Harusnya bagaimana? Teman-teman mengikuti namanya follow unfollow yang elite. Jadi follow elite, follow unfollow. Nggak random, tapi targeted influencer. Cari influencer-influencer yang tidak terlalu besar, lebih dari 1M, bukan kompetitornya teman-teman juga, tetapi teman-teman mencari influencer yang followernya itu kurang lebih ada di sekitar katakanlah 50k sampai 300k follower. 50 sampai 300k follower. Tidak sampai 1M follower ya. Jadi memang ini biasanya selain follower base-nya ini arahnya itu cukup masih nggak terlalu besar, mikro atau makro influencer, mereka ini biasa engagement rate-nya juga cukup tinggi, masih cukup tinggi. Nah, karena itu teman-teman perhatikanlah engagement rate mereka, dan kalau engagement rate-nya itu 2-4%, maka teman-teman lakukan follow unfollow. Kalau di bawah 2% atau katakanlah tidak standar engagement rate-nya, nanti di slide selanjutnya saya akan tunjukkan standar engagement rate untuk masing-masing influencer ini. Kalau di bawah standar berarti interaksi mereka di akun tersebut tidak tinggi. Sebaiknya teman-teman jangan terapkan elite follow unfollow ini ke akun tersebut gitu ya. Jadi dilihat juga nih engagement rate mereka sebelum teman-teman menerapkan elite follow unfollow. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan mau cari follower, iya, tapi cari follower yang nantinya akan tertarik dengan akun teman-teman, akan engage. Nah, kalau mau cari yang akan engage, cari memang mereka yang senang engage di akun yang kurang lebih mirip dengan akun teman-teman. Nah, itu alasannya. Jadi, setelahnya adalah cari dari akun tersebut, akun influencer tersebut yang kira-kira mungkin fallback Anda kembali. Taunya dari mana? Cari yang memang rajin berinteraksi di sana, cari yang memang dia interestnya kurang lebih ke akun yang seperti teman-teman juga. Lalu terapkan jab follow untuk menarik perhatian. Nanti kita akan share apa sih maksudnya jab follow gitu ya. Jadi nggak sekedar kita random follow aja, tapi ada strateginya namanya jab follow supaya kita bisa menarik perhatian dari si orang tersebut yang memang dia ini akan jadi follower yang cukup aktif di tempat kita. Nah, untuk influencer sendiri, ini ada namanya engagement rate standar tergantung dari jumlah follower. Kalau dulu saat kita masih tahun 2017, 2016, semua influencer itu sama rata. Nggak ada namanya pembagian influencer seperti ini. Jadi ada nano, mikro, makro gitu ya. Bahkan mega atau top star celebrity gitu. Ini nggak ada dulu. Semua influencer di Instagram ya sama. Karena memang sekarang platform Instagram ini sudah mulai mature. Akhirnya ada pembagian-pembagian seperti ini di mana
Kalau kita nano influencer atau follower kita 1 sampai 10k, itu engagementnya yang bagus 3 sampai 4%. Kalau makin naik micro influencer, follower kita 10 sampai 100k itu 2 sampai 3%. Kalau macro influencer berarti 100k sampai 1M itu 1 sampai 2% yang bagus. Di atas itu top star, itu berarti di atas 1M follower gitu ya. Itu 0,5% itu kurang lebih segitu. Kalau di atasnya ini berarti akunnya sudah lebih dari standar atau mungkin bagus sekali. Nah, sebisa mungkin teman-teman menerapkan follow unfollow selain melihat akunnya needs-nya seperti apa, cocok nggak dengan kriteria akun teman-teman. Dia itu followernya nggak terlalu besar, nggak sampai 1M, tapi 50 sampai 300k follower. Dilihat juga bahwa 50k itu masuknya ke micro influencer. Artinya kalau teman-teman mau ambil 50k sampai 100k follower, engagement rate-nya jangan sampai kurang dari 2%. Kalau teman-teman mau ngambil elite follow unfollow ke yang 100k berarti atau 200k, katakan sampai 300k. 200k itu berarti ada di macro influencer 100 sampai 1M. Nah, engagement rate-nya di 200k itu jangan sampai kurang dari 1%. Nah, itu caranya untuk teman-teman apakah saya harus melakukan follow unfollow ke akun tersebut. Nah, untuk melengkapinya makanya saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya teman-teman untuk bisa mencari berapa sih sebetulnya engagement rate dari akun tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke yang namanya IG Blade. Jadi untuk analisa sebetulnya bagaimana engagement rate yang dimiliki oleh akun tersebut. Katakanlah kalau misalnya akun sekolah bisnis. Nah, ini kita lagi mengalami penurunan engagement rate nih 0,78. Kita followernya 454. Jadi termasuk yang 454 itu adalah macro influencer. Ini harusnya 1% ke atas gitu ya. Nah, karena kita memang di sini sedang ada promo, kayaknya nih ada paid promote, itu menurunkan engagement rate kita sedikit. Biasanya kita rata-rata 1% gitu ya. Jadi standar masih oke. Tetapi karena ada paid promote, biasanya kalau ada paid promote itu selalu engagement rate kita akan menjadi lebih rendah. Kalau kita cek di akun Instagram lainnya, nah, setelah kita masuk ke dalam IG Blade seperti ini, kita bisa melihat beberapa akun yang saya sudah coba untuk pilihkan buat teman-teman. Satu adalah akun yang Invia ya. Invia di atas 1,1M. Seperti tadi kita sempat mention juga bahwa akun di atas 1,1M ini, kalau kita cek alasan orang untuk follow itu banyak, tapi memang engagement rate-nya pun menyesuaikan. Nah, seperti di sini Invia ini engagement rate-nya 0,14 ya, 0,14. Lalu ada akun kedua yaitu adalah anak jajan. Nah, anak jajan ini adalah sebuah akun yang cukup populer di dunia masakan ya. Bahkan dia jadi influence Asia 2017 winner. Jadi cukup populer. Lalu di sini kita bisa melihat juga bahwa follower dia 387. Lalu kenaikannya juga bagus ya, semuanya hijau. Tetapi memang engagement rate-nya 0,62 gitu ya. Jadi sekolah bisnis tadi 0,7, 0,8 gitu. Jadi memang engagement rate ini 1% untuk yang followernya itu kalau anak jajan ini 387. Harusnya 387 itu masuk yang makro. Makro itu berarti 1 sampai 2%. Nah, tetapi memang akun dari anak jajan ini dia 387 tapi engagement rate-nya itu tidak sampai 1%. Nah, artinya memang 1% itu target yang cukup tinggi untuk sebuah akun yang memang bahkan hingga anak jajan pun yang memang sudah influence-nya sudah cukup bagus karena udah influence Asia 2017 dan lain-lain. Tetapi memang 1% itu target bagus gitu ya. Makanya standarnya kalau teman-teman minimum standar yang bagus itu ya 1% kalau misalnya itu adalah akun yang sifatnya itu di macro influencer. Nah, berbeda kalau misalnya ada katakanlah akun yang ketiga ini itu famous fitness 174,6. Ini 174,6 itu sebetulnya masih makro, sudah masuk ke makro influencer dan sudah tidak mikro lagi. Tetapi engagement rate-nya dia ini 1,39. Nah, ini berarti bagus engagement rate-nya. Walaupun dia makro influencer gitu. Kalau tadi belum sampai 1 ya yang anak jajan. Jadi ikutilah akun-akun yang memang engagement rate-nya itu di atas dari 1% untuk teman-teman bisa menerapkan metode yang namanya tadi elite follow unfollow. Nah, selanjutnya adalah jika teman-teman sudah menemukan akunnya, sudah tahu kira-kira akun mana yang akan teman-teman terapkan elite follow unfollow, kita menerapkannya dengan cara
jab follow. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah seperti ini. Jika teman-teman lihat di gambar ini, kita ada sebuah akun yang kita gunakan. Ini adalah akun dummy kita, Farah Anandari. Kita bisa waktu teman-teman terapkan alt follow unfollow, itu nanti kelihatannya akan seperti gambaran di tengah. Tiba-tiba suatu waktu akun dummy kita nih yang Farah Anandari itu menerima follower dari cukup banyak tiba-tiba ya. Jadi tiba-tiba mungkin biasanya adalah kasusnya dia seorang ibu-ibu itu ya, karena dia membeli barang yang katakanlah dompet wanita, tiba-tiba ada online shop daster ngikutin online shop yang lain ngikutin juga, karena memang diminta untuk mengikuti yang needs-nya sama gitu ya. Makanya begitu dia nge-like suatu online shop, tiba-tiba online shop yang lain ngikutin juga gitu. Nah, tetapi penampilannya adalah kurang lebih seperti yang kita bisa lihat di tengah-tengah gambar ini, bahwa apa yang terjadi adalah saat akun tersebut di follow sama beberapa akun dan mereka itu hanya memencet tombol follow secara random, itu yang terjadi adalah banyak follow lagi gitu, dan itu menumpuk semuanya. Kita nggak tahu ini akunnya yang mana. Nah, supaya kita berbeda, kita menerapkan yang namanya elite follow unfollow, jab baru follow. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti yang di sebelah kanan. Nah, akun saya yang Yosef Haji Baskoro itu kita menerapkan like dulu salah satu postingan yang sudah lewat mungkin 1 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, kita like. Setelahnya kita like postingan dia yang baru saja terbit gitu. Jadi bisa juga teman-teman masuk ke akunnya dia, langsung aja di like gambar terakhir dia. Lalu teman-teman scroll ke 1 minggu 2 minggu sebelumnya, itu di like lagi gitu ya. Setelah itu teman-teman komen fotonya, boleh di komen dimanapun, di postingan yang itu pun nggak apa-apa, atau postingan tadi yang begitu teman-teman masuk langsung di like, langsung di komen juga nggak apa-apa. Tapi ada 2 like dan 1 komen sebelum teman-teman mengklik tombol follow gitu ya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah nanti notifikasi teman-teman akan jauh berbeda dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang lain itu hanya 1 notifikasi dan mereka itu menumpuk, warnanya semua adalah tombol follow warna biru seperti kita bisa lihat di gambar ini. Ternyata dari akun teman-teman itu akan masuk beberapa notifikasi secara berurutan sekaligus, yang notifikasinya ini cukup banyak dan berbeda-beda. Ada like lagi, ada komen, bahkan ada follow. Ini akan membuat akun teman-teman nggak mungkin disamakan seperti gambar yang di tengah itu. Kita hampir tidak memperhatikan itu online shopnya apa aja, siapa yang memfollow gitu. Kenapa? Karena semuanya itu sepertinya menumpuk gitu ya. Tapi begitu kita terapkan follow jab lalu follow, itu langsung terlihat bahwa ada logo teman-teman di situ, logonya sama semuanya. Bahkan kalau teman-teman selalu aktif story-nya, itu juga akan mudah lebih kelihatan dibandingkan dengan akun yang lainnya saat teman-teman menerapkan strategi elite follow unfollow ini. Nah, ini akan sangat berbeda sekali. Dan pastikan teman-teman, untuk elite follow unfollow ini, teman-teman jangan memprivate akunnya teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya waktu orang-orang itu fallback, mereka itu tahu yang di fallback itu memang sesuai dengan selera mereka. Biasanya banyak dari kita tuh follow unfollow yang random, tapi kita private akun kita. Begitu kita approve mereka untuk jadi follower kita, ternyata mereka nggak suka sama konten kita gitu. Ini akan membuat justru engagement rate kita atau interaksi kita rendah di akun kita. Nah, ngapain kita mendapatkan follower tapi tidak pernah berinteraksi? Atau mungkin ada juga yang tipikalnya itu mereka endorse tapi sengaja di private akunnya supaya pertambahan followernya lebih tinggi lagi, karena orang harus klik follow dulu kalau mau ngelihat konten kita gitu ya. Ini efektif dulu, tapi sekarang di dunia dimana Instagram ini memang sangat menilai dengan cukup tinggi yang namanya interaksi kita di dalam timeline, di dalam akun kita, maka saat teman-teman private waktu endorse, banyak orang yang follow, tapi begitu mereka udah di approve sama teman-teman untuk bisa jadi follower teman-teman, ternyata nggak suka sama akunnya teman-teman, jarang untuk berinteraksi, ya akhirnya malah kita bisa backlash gitu. Artinya akun kita malah jadi interaksinya malah rendah. Jadi sebaiknya sudah, kalau misalnya teman-teman di tahun 2020 ini dan ingin berjualan, ingin membangun akun media juga, ingin membangun akun yang sifatnya itu sharing ke orang banyak, itu selalu dibuat public saja supaya teman-teman memastikan mereka yang follow itu pasti mereka yang suka dengan konten teman-teman dan nantinya akan berinteraksi gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga dengan teknik yang elite follow unfollow ini teman-teman bisa mulai action, bisa langsung proaktif untuk setelah teman-teman buat akun langsung dijalankan elite follow unfollow-nya.